Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Di bawah perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini berbicara tentang hari kedatangan Tuhan dan bagaimana kita untuk mempersiapkannya. Langkah-langkah yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak satupun orang tahu kapan waktunya secara detail. Nah, tema yang akan kita renungkan dan kita sharingkan bersama-sama pada kesempatan kali ini adalah langkah awal menentukan langkah selanjutnya. Langkah awal menentukan langkah selanjutnya. Nah, kalau seseorang diwawancara, biasanya orang akan memberikan pertanyaan. Si pewawancara atau teman atau siapapun dia yang berbicara biasanya bertanya, "Bagaimana awalnya?" Ya, beberapa teman atau orang yang belum kenal saya lama kadang bertanya, "Bagaimana Pak Pendeta bisa kenal Ibu? Dari mana awalnya? Bagaimana awal perjumpaannya?" Nah, awal selalu menjadi hal yang penting. Kita selalu mengingat siapa yang menemukan telepon untuk pertama kali, siapa yang pertama berjalan di atas bulan. Ya, kita tahu bersama Neil Armstrong dengan satu quote-nya yang begitu dikenal sampai saat ini, dia mengatakan, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind." Satu langkah kecil bagi manusia, bagi seorang manusia, tapi itu satu lompatan besar bagi umat manusia. Nah, yang awal ini selalu menjadi satu milestone atau titik tolak yang sangat diingat. Ya, makanya itu siapa yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, siapa yang pertama ini, siapa yang pertama itu, selalu seperti itu. Bagaimana awalnya? Karena itu langkah awal adalah hal yang sangat penting. Ya, adalah hal yang sangat penting. Ya, tidak, yang terpenting di sini bukan kapan dia mulai, pada saat usia berapa, tetapi langkah awal itu sangat menentukan. Entah langkah awal dalam konteks kita di sini tentunya adalah tentang kehidupan keberimanan kita kepada Tuhan. Maka bukan kapan kita percaya kepada Yesus pertama kali, ya, tetapi entah kita saat kita muda kah, entah ada orang yang kita injili lalu belum bertobat, sampai sekarang mungkin sudah 40-50 tahun tetapi dia belum bertobat, nah itu dia belum masuk langkah awal. Tapi kalau dia sudah masuk langkah awal, maka dia punya pegangan yang kuat di dalam Tuhan,
maka selamatlah dia. Ya, jadi segala sesuatu memang kita mengenal di dalam dunia manajemen, dikatakan pasti harus ada, di dalam melakukan segala sesuatu harus ada perencanaan, lalu ada pelaksanaan, lalu ada peninjauan atau penilaian, lalu kemudian itu di dalamnya ada evaluasi sehingga kita tahu bagaimana untuk merencanakan yang berikutnya. Nah, itu di dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam ilmu manajemen. Tetapi di dalam prinsip teologi, di dalam kita mengikut Tuhan, yang penting adalah awal ketika kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan mengatakan, Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Jadi, kalau kita percaya kepada Tuhan, itu dimulai oleh Tuhan, bukan dimulai oleh manusia. Memang secara kronologis, ada waktu di mana kita bertobat, ada waktu di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi di balik semuanya itu, sesungguhnya Tuhanlah yang memulai sehingga membangkitkan rasa penyesalan di dalam diri kita, maka kita menyerahkan diri kepada Tuhan untuk bertobat. Dan bahkan sebagian orang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Itu yang penting. Ya, entah itu ketika muda, ketika parubaya, atau ketika tua, atau bahkan sebelum meninggal. Ya, di dalam firman Tuhan ada orang yang sejak kecilnya sudah begitu baik, sampai besarnya, sampai tuanya, sampai pada matinya. Ada Timotius yang sejak kecil sudah dididik oleh ibunya, oleh neneknya, oleh Eunike dan Louis, sampai dia besar, sampai dia menjadi pelayan di bawah bimbingan Paulus. Lalu ada yang dari awalnya sudah bagus, lalu di tengah jalan dia dalam tanda kutip dia jatuh ke dalam dosa, tetapi kemudian dia kembali lagi, dan sampai akhir hidupnya dia tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Itu Raja Daud. Ya. Dan ada juga orang yang di ujung hidupnya baru dia mengawali perjalanan iman percayanya kepada Tuhan. Itulah penjahat yang di samping Yesus, ya, yang mengatakan, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai Raja. Dan Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, jadi tidak masalah kapan kita memulai, tetapi yang penting adalah titik awal itu harus benar-benar, sungguh-sungguh punya keyakinan yang kuat. Ya, karena itu Rasul Yohanes di dalam suratnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 24 dikatakan, apa yang telah kamu dengar dari semula, tetaplah tinggal di dalam firman itu. Ya, akan ada antikristus yang akan mencoba menggoyahkan iman percaya, baik dengan ancaman atau dengan godaan, bujuk rayu, ya, tetapi tetaplah berpegang pada firman yang telah diberitakan sejak semula. Ya. Dan kalau kita masuk dalam hal-hal yang praktis, ya tentu untuk memulai segala sesuatu dibutuhkan dengan yang namanya perencanaan. Ya, perencanaan di dalamnya ada step-step yang harus diambil, ya, secara progresif bertingkat supaya tidak terbalik atau tumpang tindih. Ya, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, dia tidak ujuk-ujuk menciptakan manusia. Setelah menciptakan misalnya lalu bingung mau ditaruh mana, lalu apa yang mau dimakan. Ya, tetapi Tuhan menciptakan dengan begitu teratur, segala sesuatu diciptakan Tuhan dulu, lalu manusia diciptakan terakhir. Dan bahkan manusia dikatakan berkuasa untuk mengelola, untuk mengusahakan dunia ini. Ya, seperti itu. Seperti orang tua, ya, yang mau menunggu kelahiran anak, maka dia akan mempersiapkan segala sesuatu, mempersiapkan tempat tidur bayi, mempersiapkan pakaian bayi, segala macam disiapkan sebelum bayinya lahir. Dan itu bagian dari perencanaan. Dan itu dilakukan juga di dalam gereja, ya, termasuk di gereja ada rapat untuk perencanaan tahun depan seperti itu. Lalu ada namanya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan melakukan apa yang direncanakan. Ya, makanya itu ada disebutkan kata-kata bijak, dikatakan rencanakanlah kerjaanmu dan kerjakanlah rencanamu. Ya, seperti itu.
Nah, setelah dilakukan pelaksanaan, ya mungkin dan seringkali ada kendala-kendala yang terjadi, dan pada akhirnya ada sebagian rencana yang tidak berjalan sesuai dengan rencana yang dari awal. Ya, karena itu ada yang namanya peninjauan. Ya, saya bikin 3P ya, perencanaan, pelaksanaan, peninjauan. Peninjauan itu adalah evaluasi, dan kemudian bagaimana untuk langkah ke depannya, rencanakan lagi, lalu nanti pelaksanaan lagi, lalu kemudian peninjauan lagi. Jadi seperti itu circle-nya berjalan terus menerus. Tetapi memang kalau di dalam kehidupan kerohanian, yang penting ketika kita sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka langkah di dalam kehidupan itu bisa ups and downs. Dari pembacaan firman Tuhan tadi, kita sudah melihat, kita sudah membaca bagaimana ada 10 gadis. Ya, dikatakan 10 gadis itu terbagi 2 kelompok. Yang 5 itu dikatakan bijaksana, yang 5 lagi dikatakan bodoh. Bodoh itu bukan berarti IQ-nya rendah, tetapi sikap yang mereka ambil di dalam menjalani tugas itu sikap yang bodoh. Ya, bukan soal IQ. Ya, kalau soal IQ berarti orang yang IQ-nya tidak tinggi berarti tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak demikian. Ya, Tuhan tidak melihat IQ orang yang percaya, tetapi bagaimana dia mengambil tindakan, sikap ya yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam pembacaan firman dikatakan bagaimana 5 orang ya sebagai pengiring mempelai wanita, mereka pergi begitu saja. Mereka membawa pelita. Mereka membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak cadangan untuk pelita tersebut. Ya. Sedangkan yang 5 lagi, mereka membawa pelita yang tentu sudah berisi minyak, lalu mereka membawa lagi minyak cadangan. Ya. Dan ternyata teks memberitahukan bahwa mempelai laki-laki datang terlambat. Ya. Datang terlambat dan mereka menantikan, lalu mereka mengantuk, lalu tertidur. Ya, lalu tertidur tentunya bukan tidur pulas ya, tidur apa namanya? Tidur siaga. Ya, tidur siaga. Makanya saat tengah malam dikatakan pengantin pria datang. Langsung songsonglah dia dikatakan. Maka mereka buru-buru dan firman Tuhan mengatakan bahwa yang kelima lagi hampir padam pelitanya, dan mereka berkata kepada yang 5 gadis bijaksana, bagilah sedikit minyaknya, ya. Lalu kita melihat jawabannya seolah-olah kejam ya, yang 5 lagi nggak setia kawan. Dikatakan tidak, ya sebenarnya itu bukan sadis, ya mereka bisa mengukur bahwa minyak ini kalau dibagi akhirnya tidak ada yang bisa berhasil sampai pada akhirnya nanti. Dikatakan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, ya. Bahkan 5 gadis yang bijaksana ini memberikan solusi. Ya, bukan salah sendiri. Emangnya gue pikirin, rasain loh. Tidak demikian dikatakannya. Dikatakan kamu bisa membeli kepada tukang yang jualan minyak gitu. Jadi diberikan solusi juga kepada mereka. Lalu mereka menjalankan nasihat itu. Yang 5 gadis yang bodoh itu, mereka mencoba membeli minyak, dapat, tapi kemudian dikatakan mereka terlambat datang ke tempat mempelai pria itu. Jadi mereka terlambat dan mempelai pria juga menolak kedatangan mereka. Ya. Jadi dari sini kita bisa merenungkan bagaimana pentingnya langkah awal, bagaimana langkah awal menentukan langkah selanjutnya. Ya. Di sini perbedaannya hanya sedikit sebenarnya. Kalau kita baca keseluruhan perumpamaan ini, bagaimana perbedaannya hanya mereka perlu membeli minyak tambahan ya untuk cadangan mereka. Tetapi ternyata hanya karena mereka pergi membeli minyak saja pun mereka tidak lagi bisa masuk ke acara mempelai itu. Nah, jadi di situ kita belajar bagaimana ketika salah langkah di awalnya ya akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya. Ya, tetapi tentu cerita tidak hanya di sini. Ya, kalau di sini konteksnya terlambat sedikit, mereka tidak bisa lagi kembali, ya, tidak bisa mengejar goal yang dituju karena mereka salah langkah di awalnya. Tetapi memang
kalau kita baca keseluruhan Alkitab, seperti tadi sudah saya katakan, ya di dalam kehidupan ada ups and downs, ya ada saat-saat ketika baik, ada saat-saat ketika menurun, ketika lemah, ketika jatuh dalam dosa. Di sini pun gadis-gadis yang bijaksana pun dicatat oleh firman Tuhan, dikatakan mereka juga tertidur, sama dengan gadis-gadis yang bodoh itu, yang 5 orang. Ya, sama-sama tertidur semuanya. Dan sini kita belajar bagaimana di dalam hidup itu ya ada naik turun. Ada di saat kita sepertinya on fire, ada saat kita sepertinya lemah, ya bukan sepertinya, memang lemah ya, kurang semangat, ya bosan di dalam perjalanan mengiring Tuhan, apalagi ibadah online, misalnya udah rindu mau ketemu langsung, mungkin sebagian orang merasa bosan dan yang lain-lain. Nah, di dalam hidup itu terjadi. Dan di sini pun gadis-gadis yang dikatakan bijaksana pun tertidur juga, ya, karena menantikan sampai mereka lelah, sampai mereka tertidur. Ya, tetapi makanya penting ketika kita di langkah pertama sudah tepat, ya, maka dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan yang akan menolong sampai pada kesudahannya. Karena Tuhan Yesus berkata, orang yang telah diberikan Bapa kepadaku ada di dalam genggamannya, ya, ada di dalam kuasanya. Dan Tuhan yang sejak awal memilih kita untuk diselamatkan, Tuhan yang sama juga akan membimbing kita di dalam langkah kehidupan kita seumur hidup kita. Sekali lagi tentu ketika kita sudah berjalan di langkah yang benar pun, Tuhan mengizinkan berbagai-bagai hal terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita juga tetap bersandar kepada Tuhan. Kalau setiap langkah kita seperti tidak ada tantangan, tidak ada masalah, maka jangan-jangan ya itu bukan jalan yang Tuhan kehendaki. Kalau secara ilmu manajemen tentunya kalau benar langkah-langkahnya maka akan mantap, akan menanjak dengan luar biasa. Tetapi di dalam kehidupan keberimanan tidak seperti itu. Ya, perjalanan mengiring Tuhan itu bukan seperti lari sprint, lari jarak pendek, tetapi mengikut Tuhan itu seperti lari maraton. Maka kita perlu mengatur langkah demi langkah. Ya, tetapi sekali lagi bahwa langkah pertama itu sangat penting. Ya, tetapi langkah-langkah berikutnya juga sebenarnya tidak kalah pentingnya. Hanya karena kita ini masih dalam rangka tahun baru, ya, bulan yang pertama, maka juga membahas langkah pun langkah pertama. Ya, sebenarnya langkah terakhir juga tidak kalah penting dari langkah pertama. Ya, tetapi yang ingin saya tekankan bukan soal langkahnya, ya, tetapi bersama siapa kita melangkah. Lalu mengapa kita melangkah? Apa yang mendasarkan langkah kita itu? Ya, ada banyak orang secara kasat mata berhasil di dalam hidupnya, ya. Karena memang ada anugerah umum ya, ada orang diberikan kecerdasan, kekuasaan, kekayaan, sehingga apa yang dilakukannya terlihat berhasil. Ya, tetapi di dalam karena kita orang percaya, maka penting juga untuk mengetahui mengapa orang itu melangkah. Mengapa orang itu melangkah menuju kepada tujuannya. Nah, apa yang menjadi tujuannya? Nah, orang percaya langkahnya harus digerakkan oleh tujuan. Nah, apa yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah menjadi orang yang kaya raya 7 turunan kah? Atau menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karena itu mari kita melangkah, kita tentukan dulu tujuannya apa. Ya, tentu di dalam Katekismus Westminster dikatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Ya, baiklah itu juga menjadi tujuan hidup kita. Sehingga langkah yang kita ambil di dalam hidup kita mengarah kepada kehendak Tuhan. Mungkin ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ya banyak kesulitan, ya bisa jadi orang yang mengikut Tuhan bukan tambah kaya, malah bangkrut, bisa. Ya, bisa juga semakin sukses, ya secara harta, bisa sehat, bisa juga sakit. Nah, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita memastikan bahwa kita melangkah bersama dengan Tuhan dan kita melangkah
digerakkan oleh tujuan hidup kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia. Nah, ada orang yang terlalu berhati-hati, ya, sehingga takut untuk melangkah. Ya, misalnya ada orang yang sifatnya itu pemikir, ya, orang-orang melankolik, orang pragmatik, mereka menganalisa segala sesuatu sehingga untuk melangkah itu takut untuk mengambil tindakan. Ya, nah di sisi yang lain, ya, ada orang yang terlalu pedenya sehingga dia melangkah nggak mikir, ya, udah kepentok baru mikir. Ya, ada orang yang seperti itu. Nah, itu hanya terkait dengan temperamen. Terkait dengan temperamen. Ada orang yang melangkah dulu, mikir belakangan. Ada orang yang berpikir terus tapi nggak melangkah. Nah, jadi penting kita langkah kita digerakkan oleh tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Lalu jangan takut untuk melangkah, tetapi juga jangan terlalu pede untuk melangkah. Ya, seolah-olah kemanapun kita melangkah, Tuhan pasti setuju dengan langkah kita. Tidak. Ya, kalau kita salah langkah pun Tuhan akan lakukan sesuatu untuk membawa kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita melangkah dengan sikap terbuka atas intervensi Tuhan. Ya, atas intervensi Tuhan. Kadang-kala tanpa sadar kita merasa bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Belum tentu. Ya. Tetapi memang kita lakukan dulu. Kalau menurut kita itu memuliakan nama Tuhan, lakukan. Tapi belum tentu juga itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Karena ada banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupan yang tidak mudah menemukan kehendak Tuhan. Kalau pilihannya hitam putih gampang. Saya korupsi atau enggak? Ya pilihannya tidak. Tapi kalau misalnya pelayanan, saya melayani di kota atau melayani di desa, sama-sama pelayanannya kepada Tuhan. Semuanya memuliakan nama Tuhan. Tetapi langkah khusus yang Tuhan kehendaki itu tidak mudah menemukannya. Dan acap kali kita jalani dulu, baru nanti ketahuan di belakang. Ya, di mana panggilan kita. Karena itu kita melangkah di dalam hidup dengan sikap yang terbuka atas intervensi Tuhan. Ya, karena apapun yang kita rencanakan, Tuhan juga yang menentukan. Ya, puji Tuhan kalau itu memang pas dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita terbuka. Ya, kita terbuka karena sepandai-pandainya kita, Tuhan jauh lebih pandai. Sebijaksana-bijaksananya kita, Tuhan jauh lebih bijaksana. Karena itu, mari kita menentukan langkah kita di dalam iman sudah fix, kita yakin dengan keselamatan kita dan Tuhan sudah atur sampai pada ujungnya, hanya di dalam menjalani detil keseharian. Mari kita jangan takut melangkah, tapi juga jangan terlalu pede melangkah sehingga tidak melibatkan Tuhan. Dan yang terakhir, bagaimana kita melangkah dengan keterbukaan atas intervensi ilahi. Supaya kalau kita salah jalan, Tuhan cepat tarik kita kembali ke jalannya. Ya, kadangkala ada rasa sakit, ada rasa kecewa, dan itu biasa. Itu dialami semua orang. Ya, mari Bapak Ibu, kita semua melangkah ya bersama dengan Tuhan memasuki tahun yang baru ini, tahun yang luar biasa. Ya, baru jalan 3 minggu, luar biasa. Sudah ada bencana kesehatan, lalu ada bencana alam, lalu ada kecelakaan yang luar biasa, ada pesawat jatuh, ada banjir, begitu luar biasa memasuki tahun ini. Biarlah dengan fenomena-fenomena yang terjadi, kita tetap melangkah dengan iman, dengan satu jaminan bahwa Tuhan yang telah memulai karya yang mulia, yang telah memulai pekerjaan baik di dalam diri kita, bukan hanya supaya kita diselamatkan, tetapi supaya kita berkarya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya, sampai di sini renungan yang bisa saya bagikan.